Dengan program Gap akuntansi ini, Bapak bisa melihat data-data barang, menginput nama-nama barang, itu dengan fasilitas multisatuan. Multisatuan yang dimaksud itu adalah satu barang itu bisa mempunyai satuan lebih dari satu. Dan setiap barang itu, satuannya itu punya konversi yang tersendiri seperti ini, satu karton dia berisi 24 botol. Kemudian setiap barang itu juga kita bisa tentuin dia punya harga jual itu sampai 5 macam, 5 level. Nanti kita bisa set untuk customer golongan apa itu harga ke-1, golongan apa lagi untuk harga yang kedua, ketiga dan seterusnya. Dan di sini juga ada proteksi minimum harga jual yang bisa kita berikan gitu loh, supaya operatornya ataupun adminnya itu waktu nginput nota itu tidak salah harganya ataupun di bawah dari harga ini, nanti diproteksi. Kemudian di sini juga dikasih untuk kontrol minimum stok gitu loh, minimum stok supaya tahu nanti stoknya itu untuk di order kembali. Kemudian di sini juga mempunyai multi gudang kontrol, jadi bisa punya gudang maksimum sampai 30 gudang. Dan melalui sistem ini kita kapan-kapan mau lihat stok cukup tekan tombol ini. Ya, kita sudah bisa lihat sisa stok kita berapa. Misalnya 10 karton, ada 6 slot gitu loh. Dan sistem ini juga transparan perhitungannya. Kita cukup right click, kita lihat tampil rincian perhitungan sisa stoknya. Nah, nanti kita pilih gudang mana. Di sini bisa ketahuan langsung. Setiap barang itu bagaimana komputer menghitung stoknya itu semua kelihatan di sini. Jadi kalau ada kekeliruan bisa kita cek balik di sini. Juga di sini juga menyediakan laporan. Nah, laporannya itu bisa per tahun, per bulan, periode tertentu, tanggal tertentu gitu loh. Laporan yang disediakan ini cukup banyak. Saya cukup ceritakan beberapa laporan yang sering digunakan, seperti laporan sisa stok. Laporan sisa stok ini nanti di sini bisa ditampilkan mau dalam 2 satuan atau satuan terkecil, semua bisa. Mau khusus gudang mana juga bisa, ya kan? Dan ini kita cukup lihat isinya di sini, ya kan? Ini setiap barang itu ditampilkan dengan rinci sisanya berapa. Kemudian di sini kita juga bisa lihat yang per gudang, ya kan? Yang per gudang ini cukup jelas bagi kita. Ini gudang A ada berapa, gudang B berapa, gudang C berapa. Jadi mudah untuk alokasi stok barang kita. Kemudian di sini juga ada laporan nilai stok. Jadi kita tahu nilai barang kita itu berapa. Yang kita gunakan di sini adalah metode harga pokok rata-rata. Juga user bisa request untuk yang FIFO. Kita menyediakan 2 macam metode perhitungan HPP. Jadi kalau metode rata nanti dihitung secara pembagian secara rata oleh komputer gitu loh. Oke, ini kita lihat ini adalah nilai menurut pencatatan pembukuan kita. Kemudian di sini juga ada laporan mutasi stok. Ya kan? Nah, jadi dari laporan mutasi stok ini kita bisa lihat awalnya stok kita berapa, kita ada beli berapa, masuk berapa, ada keluar berapa, sisa akhirnya berapa gitu loh. Kemudian di sini juga ada laporan analisa seperti barang jual terbanyak, tidak terjual. Memasuki ke bagian pelanggan ini, di pelanggan sini kita bisa mengontrol misalkan maksimum plafon kredit yang kita berikan. Misalkan customer si A ini dia tidak bisa ngutang lebih dari 5 juta. Nanti di komputer kasih warning ataupun diprotek. Istilahnya itu tidak bisa melakukan transaksi penjualan lagi. Selain melalui value, kita juga bisa dalam hitungan lembar invoice. Misalnya maksimum 2 lembar invoice. Ataupun khusus invoice yang jatuh tempo di sini. Ya kan? Ataupun kita maksimum seluruh dia punya faktur yang ada itu tidak boleh lebih dari misalkan 30 hari gitu. Dan ini yang tadi yang kita sebutkan tadi harga jual dia itu termasuk harga jual ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Jadi kalau customer ini kita customer ini customer bagus gitu loh. Kita kasih dia harga yang jual kedua gitu loh. Kemudian salesnya siapa, kolektornya siapa, divisinya mana. Seandainya suatu hari mau kita blacklist juga bisa, kita klik tombol ini, maka pelanggan itu akan di blacklist oleh sistem gitu loh. Jadi kalau kita perlu lagi di sini ada data personal, kita bisa masuk nama istrinya, nama anaknya, tanggal lahirnya, tanggal pernikahannya segala macam. Nanti ada sesuatu reminder untuk kita, biasanya untuk ya customer relationship. Di bagian di sini juga ada menyediakan berbagai laporan seperti laporan
kita bisa lihat pelanggan yang mana yang pasif. Istilahnya itu dalam periode ini dia tidak ada transaksi sama kita, jadi kita bisa follow up kembali. Kemudian pelanggan yang terakhir transaksinya tanggal berapa. Pada bagian penjualan ini kita juga punya menu quotation. Jadi Bapak atau Ibu bisa buat quotation melalui sistem kita ini, jadi lebih menghemat waktu. Lalu di bagian penjualan ini kita sangat mudah inputnya. Kita cukup klik tombol tambah, customernya siapa, kita pilih gitu. Nah, jadi kalau di customer ini kita ada kasih catatan, misalnya untuk produk ini kita kasih spesial diskon apa, nanti muncul di sini. Ini tujuannya menghindari kesalahan input harga segala macam. Kemudian di sini juga kita bisa input, misalnya barang ini. Seandainya barang ini pernah dia beli, di sini ada muncul historinya. Terakhir dia ngambil tanggal berapa, harganya berapa, gitu loh. Ya, kita cukup input jumlahnya berapa, gitu loh. Jadi kalau karton cukup pilih karton, harganya sekian, udah masuk list. Kemudian kita tinggal simpan. Oke, nah di sini kita bisa cetak fakturnya ataupun surat jalannya gitu loh. Cukup tekan tombol ini ya dia langsung keluar fakturnya. Jadi mau tampil di layar nanti bisa dipilih printernya. Ini adalah format standarnya. Nanti Bapak atau Ibu ada formatnya, kita bisa buat desain sesuai dengan keinginan Bapak atau Ibu punya permintaan gitu loh. Nah, di sini kalau suatu saat kita mau lihat untuk customer tertentu, mana tanggal-tanggal sekian, kita mau lihat total pengambilannya berapa, kita cukup select aja. Ya kan? Nah, di sini sudah ditotalin dia langsung. Kita klik total. Oh, kita langsung tahu barang ini total pengambilannya berapa. Jadi sangat memudahkan kita untuk pencarian data. Ya kan? Di sini juga ada rincian per item. Kita bisa lihat untuk customer mana gitu kan. Jadi customer ini kita klik semua data. Oh, ini pengambilannya selama ini. Ya kan? Untuk khusus produk mana, kita cukup ketik aja namanya. Ya kan? Dia akan muncul di sini. Untuk laporannya ini, tersedia banyak laporan juga. Jadi laporan yang sering orang lihat itu seperti laporan total penjualan. Jadi kita bisa bandinginnya itu misalnya per pelanggan. Nah, di sini kita tahu untuk pelanggan ini pengambilannya berapa, totalnya berapa dalam periode yang kita inginkan. Ataupun ada pun yang berdasarkan sales. Di sini kita pilih nama sales gitu loh. Ya kan? Nah, ini bisa kelihatan. Dan juga banyak ini laporannya ini semua bisa dipilih ini per parameter, per gudang lah, per tanggal lah, per bulan segala macam. Nah, selanjutnya juga laporan yang sering dipakai itu laporan penjualan per barang. Jadi melalui laporan ini kita bisa kelompokin misalnya ya per customer atau per sales segala macam. Jadi kita tahu untuk barang ini total pengambilannya sekian. Jadi kan kita nggak bisa lihat ini per pelanggan atau per salesnya. Untuk melihat per customernya itu atau per pelanggannya itu kita di sini pilih nama pelanggan. Kita tahu di sini untuk si customer ini pengambilannya barangnya ini berapa, kuantitinya berapa, ya kan? Kalau per sales juga bisa. Di sini cukup kita gantikan ini di sini per nama sales gitu, ya kan? Di sini bisa kelihatan langsung, ya kan? Lalu juga ada barang namanya total penjualan per barang yang 2 Romawi. Ini bentuk laporannya ini agak kebalikan dikit, ya kan? Jadi barang ini siapa yang ngambilnya? Kita tahu ini, ya kan? Customernya yang mana ngambil. Ataupun kita mau tahu barang ini sales mana yang jual, kita tinggal ganti aja total pernya ini kita ganti per nama sales gitu loh. Ya kan? Di sini bisa kelihatan dengan jelas. Lalu di sini juga ada laporan seperti grafik, ya kan? Kita bisa tahu, ya kan? Dalam total penjualan kita itu customer mana yang paling besar gitu loh, ya kan? Ataupun kita bisa juga secara per nama sales gitu loh, ya kan? Kita tahu sales mana omsetnya tertinggi. Kemudian di sini juga ada laporan analisa. Analisa ini kita bisa tahu rata-rata barang yang kita terjual itu per harinya itu berapa gitu loh, ya kan? Ini supaya untuk apa? Supaya kita tahu barang kita itu harus di keep stock dalam jumlah tertentu. Ataupun di sini yang sering digunakan itu laporan total penjualan, jumlah faktur sama jumlah hari. Ini biasanya untuk melihat kunjungan sales gitu loh, ataupun kunjungan customer itu jumlah fakturnya berapa, kunjungan berapa hari gitu loh, ya kan? Nah, ini adalah contoh-contoh laporannya. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat daftar piutang kita. Jadi customer yang hutang ataupun nota yang masih hutang itu yang mana. Ataupun melalui laporannya yang ada.
dari laporannya ini kita bisa lihat kayak laporan sisa piutang aging 2. Jadi kita tahu kalau piutang-piutang kita itu nota-nota itu yang sudah 30 hari, 60 hari itu berapa totalnya. Jadi ini supaya kita itu tidak over kita punya piutang. Kemudian di sini juga ada piutang statement, ya kan? Piutang statement itu biasanya yang kita print out, kita kasih ke customer. Biasanya di sini ada per bulan munculnya. Jadi customer tahu bulan lalu hutangnya berapa, bulan ini hutangnya berapa yang masih belum dibayar. Lalu di sini juga ada yang jatuh tempo, yang sudah lunas dan totalnya segala macam. Kemudian pada saat kita menyuruh salesnya itu untuk nagih, ya kan? Kita bisa print daftar tagihan di sini, ya kan? Daftar tagihan itu ya gampang aja, kita tinggal bilang kolektornya siapa, kita tinggal tambah dari list ya, faktur-faktur yang mau ditagih itu yang mana gitu loh. Kita tinggal pilih, udah kita tinggal cetak gitu loh. Jadi sangat memudahkan kerja admin, ya kan? Jadi tidak usah dicetak ditulis dengan tangan lagi, cukup dicetak dari komputer langsung bisa di print out. Kemudian juga untuk memudahkan bagian gudang, kita menyediakan namanya rekap pengeluaran barang penjualan. Jadi kan invoice yang mau dikeluar hari ini kan cukup banyak. Misalnya untuk supir si Andi, ya kan? Nah, si Andi ini dia butuhnya itu yang dia keluar itu faktur-faktur mana? Kita cukup pilih aja faktur-fakturnya gitu loh. Ya kan, kita pilih. Nah, ini barang-barang yang mau dikeluarkan, rekapnya. Jadi langsung ditotalin oleh komputer. Jadi sangat memudahkan orang gudang untuk mengeluarkan barang. Ya kan? Nah, ini print out-nya. Ya udah kita print out. Jadi kita tahu ini notanya, ini barangnya yang sudah diakumulasi, sudah ditotalkan. Nah, selanjutnya pada menu kas ini kita juga ada kontrol cek mundur atau BG yang mundur. Jadi kalau dia cek atau BG-nya itu belum dicairkan, jadi limit pelanggan itu tidak berkurang gitu loh. Jadi masih kita proteksi sampai cek atau BG-nya itu telah diuangkan atau belum telah dicairkan. Kemudian di sini juga ada laporan keuangan, ya kan? Laporan keuangan seperti laporan buku besar, laporan laba rugi, laporan neraca, ya kan? Ya, ini semua auto dari sistem gitu loh, ya. Kemudian juga ada laporan seperti laporan total transaksi ini, ya kan? Kita bisa lihat total HPP kita. Misalnya kita mau tahu untuk kontribusi pelanggan itu untuk rugi labanya berapa. Ya kan, di sini bisa kelihatan langsung, oh ini totalnya penjualan sekian, harga pokoknya sekian, laba ruginya persentasenya sekian gitu loh. Kemudian di sini juga bisa kita per sales, karena kan bisa jadi sales omsetnya tinggi tapi kontribusi dia punya laba ruginya rendah. Dari sini kita bisa analisa. Ya kan? Kemudian di sini juga ada laporan total transaksi. Laporan total transaksi ini untuk melihat seluruh total transaksi pembelian kita, penjualan kita, ya kan, sehingga nanti laba rugi kotornya berapa, semua bisa kelihatan di sini kok. Ya, cukup banyak laporan yang tersedia di dalam, dan juga di sini ada laporan total penjualan dan piutang yang sering digunakan. Biasanya digunakan untuk analisa untuk si customer ini bulan lalu misalnya ngutangnya berapa, ada penjualan berapa, ada retur berapa, ya kan, ada bayar berapa, jadi piutang akhirnya berapa bisa kelihatan di sini, ya kan. Jadi kita tahu kalau customer ini sehat apa enggak. Juga kita bisa gunakan untuk per sales, ya kan? Nah, kita bisa tahu untuk sales ini berapa bulan lalu tangan dia ada nota yang belum ditagih, ya kan? Omsetnya berapa, lalu dia tagih berapa, piutang akhirnya berapa gitu loh, ya kan? Lalu kita juga bisa per gimana kita kelompokin per nama sales, jadi totalnya itu per pelanggan juga bisa, ya kan? Dan masih banyak lagi di dalam sistem ini ada sekitar 300 lebih laporan yang tersedia, belum lagi parameter-parameternya, dan semua itu sangat membantu sekali, ya kan. Seandainya masih nggak cukup, kita bisa export laporan yang ada itu ke format Excel. Ini contohnya ya. Nah, kita klik tombol ini, kita export, ya kan. Kita bisa format ke PDF, ke Excel gitu loh, ya kan. Nah, nanti akan dibuka aplikasi Excel-nya, dan di situ kita bisa edit datanya untuk keperluan intern kita sendiri. Cuman hasil ekspornya itu tidak serapi yang ditampil di laporan, perlu kita susun kembali ya. Oke. Terus yang di layar ini semua itu semua bisa diekspor juga. Kita klik kanan di sini, kita bisa ekspor juga ke Excel gitu loh. Jadi yang tampil di layar bisa diekspor. Jadi sebenarnya kalau dipelajari lebih mendalam, aplikasi ini banyak sekali yang bisa kita pelajari ya, dan sangat membantu pekerjaan Anda. Kalau Anda berminat,
silakan menghubungi kepada reseller-reseller kami ataupun kepada sales-sales marketing kami supaya bisa menjelaskan yang lebih detail dan Anda bisa bertanya langsung secara direct kira-kira kebutuhan Anda itu apa, apakah sudah terpenuhi atau belum. Dan Anda sendiri bisa mencoba dulu aplikasi ini selama 2 bulan. Seandainya cocok, barulah Anda bisa Anda bayar, Anda beli aplikasi ini.